Makan udah selesai, saat itu kemudian saya dibukakan gudang. Sepeda itu ditata rapi banget. Diselimutin, ditata rapi. Gila saya buka gudang, saya mau semaput. Wah gila, saya mohon maaf seketika itu. Halo, ketemu lagi dengan saya Putut ya, Kepala Suku Mojo. Kami datang cukup jauh ini sekarang ini di Kulon Progo. Udah masuk Kulon Progo? Masuk Kulon Progo, perbatasan. Perbatasan Iya, ya. ini bibirnya Kulon Progo. Itu tepi sungai Kali Progo. Kali Progo. Iya. Jadi kalau teman-teman mau keluar dari Jogja atau mau masuk ke Jogja ada jembatan Sungai Progo ya Mas ya. Jembatan Bantar. Jembatan Bantar namanya. Terkenal itu. Sangat terkenal. Sangat terkenal. Nah, kami mendatangi salah satu orang yang sangat istimewa, Mas Towil. Mas namanya itu bener asli. Nama saya Towil. Dari kecil Towil. Dari kecil Towil. Nama ini resmi. Resmi. Mau lihat KTP saya? Gak perlu sih. Tapi kira-kira kenapa diberi nama Towil? Artinya apa ya? Artinya itu dari simbah saya. Simbah saya ada nama Mbah Muslih. Muslih, keluarga Muslih itu, Mbah Muslih itu ya kita religius ya. Iya. Jadi memberi nama dari anak-anaknya beliau itu namanya sangat agamis banget. Ada Ahmad, ada Mutakin, ada Siti Aminah, ada Siti Maryam, ada Mahmudah, ada Aminah, ada menarik sekali. Tapi ini kok Towil. Kenapa? Cucu-cucunya itu nama juga seperti itu namanya, ada Sotik, ada Nur, ada Suryati. Towil itu artinya apa? Panjang. Oh. Towilun umurona. Towil umurona. Tapi namanya Towil. Tapi hanya Towil saja. Muntowil. Oh, Muntowil. Akhirnya juga saya dulu juga kok protes sama ibu saya. Ya maksudnya kok namaku kok Towil, kenapa enggak Bambang atau Agus yang familiar? Oh enggak. Simbahmu sudah menamakan, ya aku rawati le jenenge Towil. Maksudnya gini, Mak. Setelah aku berkenalan dengan banyak teman-teman atau orang itu enggak percaya itu nama atau jawil apa samaran atau apa. Tadi orang tuh rikuh manggil. Itu memang nama aku Towil. Saya dulu juga protes. Nama saya kok Putut. Itu kan ya asing toh di kampung saya. Jeneng Putut itu kayak Bali ya Putut. Kalau Bali Putu. Tapi Putut juga enak, Putu ya. Ya. Iya. Akhirnya Towil, akhirnya wah nama ini kok menurut saya kok wah ini kayaknya kok ada sesuatu yang nge-brand sendiri. Menurut saya ini jarang lah nama Towil, ada tapi jarang lah ya. Oh Towil, oke. Akan sesuatu the next time akan jadi sesuatu ini namain. Pede wae. Mas Towil ini memiliki kegiatan yang luar biasa yaitu wisata bersepeda ya Mas. Betul. Wisata desa. Dengan naik sepeda tua. Iya. Itu gimana itu dulu ceritanya Mas? Kok punya ide bikin wisata desa dengan naik sepeda tua? Kok enggak keliling kota dengan naik delman istimewa? Iya. Turut ayah di kota. Gini, jadi ini memang perjalanan yang cukup panjang dan ini ada proses-proses yang mewarnai dalam ke titik ini. Dan ini belum ke titik, kayaknya masih ada the next. Pastilah. Usia masih muda 41 tahun ya. Tambah 6. Tambah 6. 41 tambah 6 berapa? 47. Udah lumayan muda ya, udah lumayan. Oh iya. Mudah-mudahan bermanfaat lah, Amin. Menjadikan inspirasi banyak teman, banyak orang. Berarti saya yang salah membaca data. Oh masih muda 41 Oh berarti tahun. tadi masih melihatnya waktu umur ini. Tidak apa-apa. Saya lupa kadang umur ya, kadang-kadang lupa juga. Tapi nggak apa-apa. Kalau makin tua itu sebaiknya dilupakan Mas umur itu. Begitu. Iya kan, biar nggak membebani. Iya. Saya nggak pernah terbebani hal itu ya. Udah jalan aja mengalir kayak ya pelan,
tapi party ya. Biasanya orang yang tidak mau terbebani oleh umur itu mengalami perjuangan hidup yang luar biasa biasanya, Mas. Makanya dianggap setiap waktu yang tersisa yang di depan itu sebagai sebuah anugerah saja. Okay. Amin. Biasanya. Begitu. Nah, akhirnya ke titik towel ini adalah sebuah proses atau hadiah juga mungkin. Jadi memang tidak ada, ya banyak sekali banyak faktor ya. Faktor dari sebuah perjalanan hidup saya, kemudian saya juga asli dari Boyolali ya. Ya, aslinya kemudian Bajul Kesupen yang saya bangga Boyolali. I love you Boyolali. Dan pasti adalah dengan semangat yang pokoknya semangatlah berjuang, kemudian bagaimana bisa hidup yang layak, hidup yang bermanfaat banyak orang, itu dari dulu seperti itu. Dari Boyolali ke Jogja itu sebenarnya ngapain, Mas? Dulu ya? Waduh, nggak jelas juga waktu itu. Nggak jelas. Kok bisa nggak jelas, Mas? Jauh loh, lumayan jauh loh. Lumayan. Jadi aku melihat bahwa Yogyakarta adalah kota budaya, kota pendidikan, kota pelajar ya. Kemudian kota banyak hal di situ kita gali itu. Menarik banget dengan kota ini. Itu yang menjadi sebuah dasar bahwa di Yogyakarta banyak juga cendekiawan yang hebat dari Yogyakarta. Tapi jenengan ke sini itu sebetulnya mau kerja atau mau kuliah atau mau mendapatkan istri? Kejawab semua. Akhirnya kejawab semua. Kalau kuliah enggak ya, kuliah alam. Kuliah kehidupan. Kuliah kehidupan. Mas Towil ini lulus SMA. Lulusan SMA. Sebenarnya juga namanya mau S3 ya. Jadi tapi pengetahuannya sudah doktoral ini kelasnya. Sudah profesor. Bukan pakar tapi akar ya. Bisa diceritakan Mas, awal ke Jogja gimana? Saya awal ke Jogja itu tahun 94 sudah di Yogyakarta. Waktu itu ada perjalanan yang dari Boyolali. Saya lulusan SMA, kemudian saya ke Yogyakarta. Tapi dia langsung ke Yogyakarta ya. Saya langsung waktu itu singgah dulu di Bengkulu. Di Bengkulu 1,5 tahun. Jadi ada 2 dekade saya mendaftar di kuliah di Unip, tidak diterima. Akhirnya saya balik lagi ke Yogyakarta. Ada fase pergi ke Bengkulu dulu ya. Setelah lulus SMA, pergi ke Bengkulu dulu. Mencoba kuliah di sana karena ada. Kok ke Bengkulu, Mas? Kebetulan Pak Lek saya itu dosen di sana. Oh. Gitu ya. Pak D-nya dosen kok nggak bisa masukin ke ponakan? Nggak ada KKN ternyata. Jadi memang Pak Lek saya nggak mau. Pokoknya kamu kalau bisa masuk sendiri ya sendiri. Jadi memang melalui tes. Ternyata tidak menghampiri saya. Kok bisa Mas masuk Universitas Bengkulu? Karena Pak Lek saya di sana, kemudian lingkungannya juga orang-orang pendidikan di sana. Saya diajak ke sana, maksud saya mencoba kalau bisa masuk kuliah di sana ya kita kuliah di sana. Nanti saya biayai semua Pak Lek seperti itu. Akhirnya saya tidak diterima. Jadi belum fortuna belum ke saya ya. Oke, enggak apa-apa Pak Lek. Akhirnya saya pulang ke Yogyakarta. Pulangnya enggak ke Boyolali tapi malah pulangnya ke Jogja. Tidak ke Boyolali. Saya malu ke Boyolali, nanti pasti akan jadi petani. Maaf ya, bukan petani bukan, tapi saya akan menjadikan petani hanya seperti itu. Artinya bahwa aku harus di Yogyakarta dengan nanti mencari ilmu di sini, ya entah bekerja apapun di sini saya akan mencoba dulu. Jadi mencobanya juga saya belum pede banget karena pastinya harus punya sebuah skill ataupun pengalaman ataupun dengan bidang apa. Jadi belum jelas juga mau apa. Mau ngapain belum tahu ya. Belum tahu masih bingung. Pasti bingung banget. Hanya punya tenaga dan spirit aja waktu itu. Akhirnya kerja di mana? Akhirnya waktu pertama kali saya kerja saya ngelamar di Scran. Dulu ada komputer di depannya ada Scran komputer filter tuh. Ya. Saya keliling-keliling di Yogyakarta dengan itu. Jualan screen komputer yang screen di depan. Waktu itu kan ada itu dicantelin di depan screen. Jadi dulu ya maaf udah gaya, udah ada dasinya, tahu enggak? Sales lah. Keren ya. Nyales. Saya tahu Jogja itu. Jadi tapi enggak lama. Hanya bertahan kurang lebih 1 minggu. 1 minggu di situ, jadi belum bisa menjual atau apapun, belum bisa. Jadi tapi udah tahu Jogja, jadi tahu sudut-sudut Jogja. Akhirnya saya keluar dari itu, kemudian ada Pak Lek saya, ada Om saya namanya Wahyono. Om Wahyono itu ada tentara dari Tentara Angkatan Udara, almarhum sekarang. Nah itu cerita bahwa aku punya temen
Maksudnya apa Om? Temanku di restoran. Temennya. Wah jauh banget temennya nggak jelas ini. Nggak jelas. Temennya. Maksudnya apa Om? Temen di restoran tapi temennya loh ya. Aku harus gimana Om? Ya tak kenal gitu. Yaudah. Aku dikenalkan tuh kayak di bola pingpong. Sebenarnya kerjanya di Candi Prambanan tapi yang punya itu di Bener. Jalan Godean. Ya. Tapi tinggalnya di Sosrowijayan. Aneh kan? Jadi ada, saya sebutin Jaya Tour. Waktu itu ada travel agent namanya Jaya Tour. Sangat jaya di Sosrowijaya. Saya tahu awal-awal itu. Awal di Jogja kayaknya terkenal itu. Sangat terkenal. Jaya Tour. Dan di situ ada banyak guide-guide yang top sampai saat ini. Oke. Tercipta atau menciptakan banyak guide di situ. Nah, akhirnya kok malah saya dilempar di Candi Prambanan. Loh, oh ternyata tuh ada travelnya, ada restorannya, kemudian ada tiketingnya. Jadi saya ditaruh di restoran. Di restoran di Candi Prambanan, di grup Jaya Tour di Ramayana Ballet. Jadi Prambanan. Akhirnya saya di sana kan. Ya kaget juga kan, di situ ternyata paling aku tukang isah-isah di restoran itu. Dan ternyata, memang jadi tukang isah-isah? Enggak ternyata. Ternyata di situ dibutuhkan bahwa ada memerlukan tenaga pria yang ada di depan. Jadi waiter. Waduh. Waiter apa ini waiter? Pelayannya di depan melayani tamu-tamu. Tamunya gimana? Bule-bule. Wah, tambah gila lagi ya. Beban banget. Pertama adalah saya tidak bisa berbahasa Inggris. Kedua adalah wah, ya gimana ya, kalau di restoran saya nggak punya ilmu restoran. Tapi saya di depan. Karena waktu itu pastinya saya ada paling saya piring atau bersihkan, tapi enggak, ternyata di depan tuh memacu saya untuk belajar bagaimana bisa berbahasa Inggris. Memacu saya untuk akhirnya saya harus bisa berbahasa Inggris dengan langsung atau praktek atau dengan belajar dengan tamu gitu loh. Dan akhirnya saya memacu hal itu, saya selalu bawa kamus, selalu bawa pulpen atau buku, kemudian selalu saya bertanya-tanya kepada guide ataupun tamu sendiri. Saya selalu mengapalkan apa-apa yang menjadi menu yang disuguhkan. Saya nggak akan pernah cerita dengan di luar meja, di luar atas meja. Saya akan cerita di atas meja itu aja. Saya hafalkan ini piring, ini ada pecel, ada telur, ada roti, ada bir, ada gelas, ada apa. Saya hafalan banget itu. Kan nggak jauh-jauh dari itu. Paling menunya itu aja gitu. Nah, di situ saya mulai beranikan diri untuk belajar sama tamu-tamu yang datang. Kan boleh nih kesempatan bagi saya berpikir bahwa wah, kapan lagi saya kuliah? Ini kuliah yang alamiah banget langsung dengan para tamu. Orang tuh untuk bisa berbahasa Inggris itu adalah yang penting bisa ngomong, bisa berani, bisa mencoba, bisa mempraktekkan. Ini saya kesempatan semua dapat di sini. Jadi dulu kan waktu SMA sudah ada, SMP SMA sudah ada bahasa Inggris. Aku goblok banget. Enggak tertarik sama. Aku paling takut bahasa Inggris. Paling takut. Tapi begitu kerja malah justru tertarik. Ketika kerja tertarik karena ada ini kesempatan tidak akan saya dapatkan lagi di tempat lain. Pikiranku seperti itu. Aku dia bisa masuk di sini luar biasa, ada ketolong dari teman ke teman tadi kok tiba-tiba kok ada bule lagi. Wah, kebukalah dunia. Apa yang menarik kalau ketemu bule saat itu? Ya mereka adalah orang-orang yang pasti ada orang-orang yang terpelajar ataupun wisatawan kan. Jadi maksudnya wisatawan yang memang punya background yang masing-masing itu luar biasa. Mungkin ada bisnis, mungkin ada pemerintahan, ada bangsawan, ada macam-macam di sini. Ini saya rangkum, saya harus belajar dengan beliau-beliau dan tamu-tamu yang datang. Kapan lagi? Kesempatan lagi, ini kesempatan. Saya tidak memikir pekerjaan, tapi saya belajar hal ini. Saya akan belajar sampai kapanpun, ini keren banget. Jadi menikmati pekerjaannya karena proses belajar. Saya sangat menikmati pekerjaan karena teman-temanku yang lain pada bengong karena teman-teman nggak seusil saya. Saya belajar benar. Jadi ketika saya senggang saya membaca, ketika saya senggang saya menulis, ketika senggang saya belajar dengan guide yang lagi nunggu tamu. Saya seperti itu. Dan jadi mereka mau ngajarin ya para guide-guide. Sangat luar biasa mereka. Jadi ada 2 kesempatan waktu yang sangat luar biasa. Jadi kalau makan siang itu ada di restoran itu, setelah itu masuk ke Candi Prambanan. Sebelum masuk Ramayana Ballet kan malam. Jadi sore-sore ini ada dinner. Dinner dulu baru nonton Ramayana Ballet. Nah, ini kesempatan yang luar biasa. Jadi saya gunakan waktu ini semaksimal mungkin. Dan ini saya memang ya lagi-lagi bahwa ini kesempatan yang sebaik bagi saya, bahwa saya diberikan ilmu atau pelajaran yang sangat otentik di sini. Jadi saya belajar di situ. Akhirnya saya 1,5 tahun di Ramayana Ballet atau di restoran Jaya Tour itu. Terus kemana Mas lagi? Setelah itu ada tawaran di Radisson atau di hotel. Wah, keren kan, hotel. Tapi akhirnya kan
Hotelnya Hotel Radisson. Hotel Radisson waktu di Hotel Kejayaan. Lama ya. Hotel lama. Jadi waktu itu saya ngelamar juga. Jadi ada tukang becak yang sering bawa tamu. Manggil saya, Will, apa aku? Kenapa Mas? Itu ada lowongan di hotel. Maksudnya apa? Bahasa Inggrismu udah lumayan bagus, kamu udah bisa lah, udah berani. Kamu berani lah, aku merhatikan kamu loh. Soal bawa justru diperhatikan juga sama aku diperhatikan, ternyata banyak yang memperhatikan saya karena aku nggak diam orangnya. Jadi ketika ada kesempatan tamu tuh aku bener-bener, kalau ada tamu itu bener-bener saya memanfaatkan, belajar banget. Karena waktu itu saya saya tinggal di Blok O, Blok H itu Auri. Iya. Blok H itu kalau saya berangkat ke Candi Prambanan naik sepeda. Lumayan jauh itu ya. Ada sepeda saya yang jalan, ada Federal waktu itu. Kemudian kalau lagi males saya naik bis, ya turun di jembatan itu, saya nyebrang jembatan. Kalau pulang saya selalu harus dengan tamu-tamu. Jadi ada karena sudah malam ya. Udah malam banget tuh, jam 10-an kan udah malam banget. Setelah Ramayana Bali itu kalau ada travel yang kosong, saya naik ke mobil itu. Maksud saya adalah sebenarnya bukan tapi saya bagaimana caranya bisa langsung dengan tamu lagi, saya bisa ngomong, bisa cerita, bisa koresponden seperti itu sebenarnya. Nanti kalau pas waktu ramai sekali, kalau penuh ya saya terakhir kali sama penari-penari. Jadi ada bis Ramayana Ballet itu mengantarkan penari kadang di IKIP, kadang di ISI, kadang di UGM. Ya, penarinya banyak sekali mahasiswa. Jadi saya banyak kenal, jadi udah tahun-tahun itu udah banyak kenal situ. Nah, akhirnya kesempatan itu saya gunakan sebaik mungkin. Akhirnya saya harus pindah karena bagaimanapun juga maksudnya saya di situ terus, di Candi terus, jadi harus ada peningkatan. Dan peningkatan dia ada sebuah pengalaman lagi lah gitu. Ya saya akhirnya pindah, meninggalkan di restoran itu dengan pindah di Radisson itu sebagai penjaga drugstore. Penjaga drugstore bukan biasanya hotel. Di drugstore itu terus ada jajaran sama butik gitu ya. Iya, biasanya betul. Jadi butik kecil Pak gitu ya. Huda itu punya beberapa drugstore di hotel-hotel. Ada saya sebut aja, ada Santika, ada Ambar Rukmo, waktu itu ada Jayakarta, ada Radisson, ada di Borobudur juga. Kemudian masih banyak tempat-tempat. Saya ditempatkan di Radisson itu. Ya saya seneng banget lah waktu itu bisa masuk di situ. Ternyata saya bisa masuk di hotel itu, ternyata juga tidak hanya saya tidak memikirkan apa itu pekerjaan di situ, tapi saya masih bisa nyambi karena waktu itu kerjanya di waktu malam. Jadi waktu malam itu kurang lebih jam 7 sampai jam 1, jam 2 seperti itu. Iya. Jadi kalau siangnya saya di rumah. Jadi di rumah masih ada jeda waktu, tapi saya bekerja karena waktu kos ada teman saya yang kerja di handicraft. Jadi memacu saya untuk belajar craft. Jadi pagi itu saya ada motor suruh nganter ya. Will, aku diantar dong ke sana, ke Palbapang, ke Manding atau kemana, ke Godean atau ke Jogja, ke Kulon Progo, ke Prambanan itu. Jadi saya nganter tuh, kok saya belajar tentang craft itu. Nah, karena saya juga bekerja di hotel, otomatis di hotel kan juga ada pengusaha, ada pemerintahan, ada artis, siapapun lah di hotel kan luas banget, siapapun bisa tinggal di situ. Nah, tiba-tiba saya kenal staff buyer dari Korea, Kim Dong Sung, namanya Mr. Park. Waktu itu saya manggilnya Mr. Park itu. Mr. Park. Nah, Mr. Park itu malah mencari kerajinan tas, tas-tas pandan, tas-tas bermaterial eceng gondok, raffia, material itu saya kan paham banget dengan itu karena saya belajar dengan teman saya tadi. Akhirnya Mr. Park saya kenalkan teman saya Denny ya, nanti itu dia yang akan menghandle ini karena dia tahu banget dengan hal ini. Oh enggak, ya saya kasih pekerjaan kamu kok malah kamu lempar. Gitu. Iya, artinya bahwa ini adalah kepercayaan yang diberikan kepada kamu. Kenapa kamu lempar? Jadi intinya aku percaya sih. Kira-kira kenapa ya Mas? Apakah wajah Anda itu menyimpan ketulusan? Saya nggak tahu. Itu saya nggak tahu. Juga kejujuran gitu. Saya nggak tahu. Itu saya nggak tahu. Nah itu ya saya berpikir bahwa kok iso ngene ya gitu. Akhirnya yang terjadi bahwa akhirnya bisnisnya berarti sama Anda, terus Anda baru dengan teman. Betul, gitu ya. Betul. Saya dibantu. Jadi akhirnya saya handle. Kemudian saya ada teman lagi yang handle ya. Waktu ada Eni ya. Ini teman saya juga. Kita berdua sama si Denny juga. Tapi semua lewat saya semua. Jadi transaksi segala macam saya benar-benar dipercaya. Dan saya waktu itu belum ada namanya handphone, komunikasi aja lewat
hotel itu ya, telepon hotel itu kalau komunikasi. Dan waktu masih dengan pager. Oh iya. Dan waktu masih berarti tahun-tahun 99 iya. 2000 ya kalau Iya. pager itu. Iya masih jauh. Oh, 98 97 ya itu. Masih dengan kartu ada box telepon pakai kartu tuh. Iya. Wah, itu mahal banget itu. Iya. Nah, itu. Nah, salah satu itu. Kemudian waktu sudah melakukan pekerjaan itu, kalau malam di hotel, kalau pagi handicraft itu, kemudian berangkat udah tahu tentang kerajinan, tiba-tiba ada sahabat saya, teman saya juga ada Emma, waktu itu ternyata lama sekali nggak ketemu, itu sahabat banget itu Emma Kartikasari namanya itu. Teman banget itu, dulu di hotel, kemudian pindah di hotel di depan BTS itu apa namanya? Novotel. Nah, di Novel, kemudian lama nggak ketemu, tiba-tiba datang Emma, Mah, Emma ya? Oh iya, loh kok bawa tas pandan? Aku jago tas pandan. Masa sih Mas? Tas pandannya bagus, mana materialnya? Itu dari Gombong, keren banget. Tapi kalau mau max produk atau dari Tasikmalaya. Kok mau tentang kerajinan ini? Ya tahu banget dong, saya itu handle dari Korea gitu loh. Jadi dari pesan Korea itu saya pesankan di situ. Oh alah, aku pesan ke Mas itu. Akhirnya yang terjadi bukan itu. Mas, mau nggak bantu saya? Maksudnya aku tuh sekarang kerja di handicraft dan barang-barang antik Mas. Di Condong Catur, bantu aku tuh freelance. Makanya freelance enggak apa-apa ya, saya cek-cek barang. Apa yang saya kerjakan? Ya salah satu adalah tanduk kerbau. Wow, bentuk apa tuh? Ada tempat cincin, ada tempat pokoknya muk-muk itu loh. Ya. Itu malah pusatnya di Secang, Pucang, Magelang. Oh. Saya tahu, saya akhirnya freelance. Jadi saya kerja kan akhirnya. Freelance, ya kan, kerja di hotel, Kim Dong Soo di Korea itu, kemudian Emma freelance, masih punya waktu 3. Punya banyak loh itu. Punya, udah menyibukkan diri. Sudah, ya itu dibekali ilmu, dibekali suatu kepercayaan, dibekali sebuah kemauan keras, kemauan ya pokoknya berjuang seperti itu. Nah, akhirnya yang terjadi bahwa si Emma, Mas mau udahlah kerja karo aku wae, keluar dari hotel. Oh gitu ya. Wis pokoknya nggak usah mikir apa-apa, dematan pasti selerimu lebih dari ini kan gitu kan. Wah ini menarik ya. Bukan, aku nggak melihat dari seleri sebenarnya kan. Tapi pengalaman yang akan saya titik-titik menjadi sebuah perjalanan loncatan saya gitu loh. Ada tantangan lagi tantangan lagi. Nah ternyata waktu itu akhirnya udah saya keluar kan, di hotel kan 5 tahun, lama sekali ya. Jadi udah kenal banyak orang di situ, saya kenal buyer, kenal travel agent, kenal banyak lah. Kenal perhotelan, kenal guide-guide yang ciamik-ciamik, yang kenal belajar itu, budayawan, seniman. Ya alhamdulillah itu saya bisa bergaul di. Termasuk kenal dengan Mas Katon Bagaskara. Ya termasuk dengan Kla Project. Klanis ya. Saya klanis banget. Jadi Kla itu udah merinding ya kenal cerita. Apa lagu Kla yang paling disukai? Ya pasti Yogyakarta dan Pasir Putih. Ya itu kan alam-alam ya. Ya Yogyakarta, Pasir Putih, dan Tak Bisa Kelain Hati, dan Terpuruk itu udah. Sampai sekarang masih banget. Masih mendengarkan ya. Sangat. Everyday Kla Project. Saya mungkin pengoleksi karya Kla Project yang termasuk banyak sekali ya. Salah satu peti itu ada Kla Project semua. Kenal Mas Katon Bagaskara di mana? Kalau kenal Mas Katon itu karena awalnya kenalnya kenal itu malah. Sebentar Mas, ini mungkin model rambut dan ininya niru Mas Katon. ini buka ini ya, kebuka ternyata ya. Gimana? Kalau kajab ya enggak ya aja, nggak apa-apa, karena emang gaya-gaya Kla Project itu rambut panjang, seniman banget ya. Ya pastinya adalah Kla Project itu memberikan suatu inspirasi yang kuat banget. Jadi dulunya hobinya klanis banget, Kla banget aku. Dan saya adalah pengumpul kaset-kaset bekas yang saya beli dari beberapa kelitian yang ada di Malioboro waktu itu. Kan banyak tuh kelitian di ujung Malioboro, di depan Beringharjo. Ya. Dulu banyak sekali penjual kaset. Saya juga dulu sering beli di sana. Nah, saya waktu itu masih belinya baru enggak lah, beli bekas lah. Bekas gitu. Jadi saya ada barang-barang bekas Kla selalu saya kumpulin. Saya bilang waktu itu malah kenal seorang Mas Adi Adrian. Oh, malah Mas Adi Adrian. Jadi waktu Kla Project itu nginepnya di hotel. Saya sebagai klanis ndredeg ngewel bangga. Di hotelnya jenengan? Iya, di Radisson. Oh. Nah, itu saya sangat seneng banget excited, dan excited banget.
menunggu dan itu Mas Katon masih punya PR sama saya ingat banget. Saking senengnya ketemu Katon, saya kasih lembaran folio itu sama spidol, Mas aku tolong dibuatkan syair untuk saya. Berani? Udah berani segitu. Dibawa terus nggak dibikin itu. Ya enggak. Mending tak gawe lagu. Gila itu aku, keberanian banget. Tapi bukan karena gini, waktu itu setelah itu ketemu si Mas Adi Ardianto waktu datang ke drugstore saya. Sakit perut. Cari apa? Colokan listrik untuk keyboardnya. Jadi Moso kalau nggak di Krisono waktu itu. Moso colokannya ketinggalan. Jadi Mas maaf ini semua cari colokan ada nggak? Wah Mas Adi Adrian ya? Kelapa cek. Iya. Mas saya kelanis. Enggak dong. Lah saya itu nyari colokan bukan nyari kelanis. Jawabnya. Gitu lah. Nah ini terjadi gini. Jadi aku nyarikan colokan itu malah dengan senang hati toh. Mas. Oke saya carikan Mas. Saya harus keluar dari drugstore ini kan enggak ada. Ke elektronik kan pastinya. Saya keluar kemudian saya Mas saya kelanis ini saya. Kemudian nanti saya akan buktikan saya punya kaset-kaset koleksi saya gitu kan. Yang terjadi adalah oke, nanti ketemu ya. Ketemunya tuh nggak tanggung-tanggung. Saya, Mas Adi, Lilo, Mas Katon di lobby kurang lebih 1 jam. Cerita di situ. Saya cerita tentang Kla. Oh ya? Gila nggak itu kebanggaan dari saya. Tapi Kla baik banget ya. Sangat saya diberikan waktu tuh dari teman saya namanya Mas Bawor. Dari road manajernya, jadi yang menentukan perkara Bangor. Dan sekarang ternyata Mas Katon jadi sahabat dekat ya. Ya alhamdulillah. Semuanya malah. Dari fans menjadi best friend. Ngomong-ngomong waktu itu sudah mulai mengoleksi sepeda? Boro-boro belum sama sekali, belum. Masih jauh. Tapi sebetulnya sudah suka sepeda. Sangat suka dan mendambakan. Sebentar, sekarang punya berapa koleksi sepeda Mas? Gak enak. Ya ngomong gak enak. Ya, saya gak enak, saya gak punya koleksi sepeda. Berapa Mas? Mohon maaf, kurang lebih ada 100 unit. 100 unit. Dan itu sepeda tua semua. Tadi bisa dicek teman-teman. Dan itu onderdilnya asli semua. Ya kebanyakan orisinil. Karena saya memang sukanya ke arah orisinil vintage gitu loh. Jadi ada cerita lagi nih. Sebelum ini gara-gara punya sepeda itu malah dari teman saya guide saya yang mengajari bahasa Inggris saya. Guru saya, teman saya itu dari Kota Gede, Yunan namanya. Mas Yunan. Dari Kota Gede waktu itu dari Jayatur, dari teman guide, dari satu perusahaan waktu itu. Jadi waktu saya ke Kota Gede, itu tiba-tiba kok aku kaget ada sepeda rally di situ. Kok ada cik-cik gila ini impian saya gitu. Masih opo? Ya kok nonggonen. Orang itu bla-bla ngomong. Kok bisa memimikan sejak di Boyolali sudah suka sepeda itu? Saya pernah lihat sepeda-sepeda yang sangat mahal itu dan sangat heritage ya. Sepeda-sepeda kan dimiliki oleh kaum-kaum yang punya berduit dan di tahun-tahun itu kan memang ya 60, 70, 80 punya cerita sendiri tentang sepeda-sepeda itu. Betul. Tidak semua orang punya sepeda tuh. Bapak saya apa kan rally, Humber, Simplex, Pongers, Batavus. Kalau bapak saya sukanya Gazelle. Oh Gazelle. Apalagi itu. Aku mimpi banget itu. Nah tiba-tiba kalau punya berapa Mas Gazelle? Ada kurang lebih ada 3-4 kalau nggak salah. Ada 4 unit. 4 unit. Lainnya campur-campur, masih ada Simplex, ada Simplex kan juga keren. Segala merek ada ya. Masih ada mewakili segala ada merek-merek seperti zaman dulu. Nah itu. Nah, cerita lagi sebelum ke cerita yang sepeda ini nih. Yeah. Ini punya pengalaman yang saya benar-benar ya ini mengalir ya. Dari punya satu sepeda yang waktu dari Zunan itu, Mas Zunan itu ketika di Kota Gede saya pinjam. Ya udah dibeli aja. Ini belinya berapa gitu. Itu aku dulu beli 800.000. Wis tukunan 800.000. Oke. Aku waktu itu naik sepeda di Kota Gede, muter-muter Kota Gede. Kok enak banget yo. Sudah saya beli akhirnya. Saya beli dari Kota Gede saya bawa ke udah nikah saya ke Sentolo. Tiba-tiba langsung ke Sentolo, tiba-tiba waktu itu saya udah bekerja ke sebuah agent ya. Ada bayar dari Australia. Dilala suka sepeda itu. Sepeda saya pertama kali itu rally. Ditaksir oleh buyer saya dari Australia, namanya Mark and Cara. Ingat dia, pasti ingat. Sampai sekarang masih baik banget komunikasi sama saya. Sampai detik ini. Itu kepercayaan lagi. Dan waktu itu sebenarnya kan untuk pameran-pameran handicraft. Craft. Jadi untuk dekorasinya. Tapi dibawa ke Australia. Akhirnya saya masukin ke kontainer. Australia sepeda kuno ya? Kayaknya ada tapi susah mungkin ya. Karena buyer saya kenal saya punya sepeda, akhirnya Towil sepeda saya beli ya.
waduh dan ya. Yanya adalah nanti oke enggak apa-apa. Pastinya adalah ketika nanti ada order ya kasihkan ke saya kan, timbal balik di situ tuh. Oke enggak apa-apa. Masuk kontainer akhirnya bener-bener ada setiap orderan dikasihkan ke saya. Orderan. Akhirnya saya beli lagi sepeda. Lagi dari Yunnan lagi. Merek Humber. Masih ada sampai saat ini. Apa mereknya Mas? Humber. Ya, ya Humber tahun 40-an ya, 45-an gitu. Nah, berapa harganya? Waktu itu saya beli 1,5 juta. Udah mahal saat itu ya. Termasuk ya mahal ya. Tapi saya seneng. Ya. Itulah yang menjelma saya. Jadi ketika saya punya sepeda yang kedua itu, saya bawa ke Sentolo ini, kemudian kemana-mana. Akhirnya kan harus punya hobi ya. Sebenarnya kan dengan sebuah kesibukan yang luar biasa tadi kan, saya di handicraft. Itu justru malah saya udah tahun 2000 saya punya sepeda itu ya. Kemudian saya tahun 2000 saya kemudian bekerja di Tala Indo 3 tahun ya, 3 tahun. Masih saya sudah punya sepeda, kemudian masih juga dengan Australia itu. Tapi Mr. Park ini masih? Mr. Park masih. Kalau saya sampai saat ini masih mau menghandle, saya masih juga dikasih pekerjaan sampai detik ini. Lagi-lagi nanti ada jawabannya lagi nanti. Kalau harus fokus pekerjaan ini. Betul. Kemudian setelah sepeda kedua itu saya kerja di Tala Indo, kemudian kedua itu kemudian harus dari hobi dari kesibukan sana sini kena deadline, kenapa harus punya hobi apa sepeda. Ya kan harus punya hobi apa? Hobiku apa ya? Apa mau mancing, mau naik gunung, apa mau nulis, enggak juga, mau main gitaran juga enggak punya. Sudah ada Katon Bagaskara. Sudah ada Katon, udah bidangnya masing-masing. Ya kalau ada club project ya. Nah setelah itu saya kerja di Tala Indo 3 tahun, kemudian saya Tala Indo, kemudian saya keluar. Saya bilang sama Mbak Emma, saya tak keluar ya, saya akan sendiri. Maksudnya apa? Loh kenapa Mas? Nggak nyaman ya? Bukan nggak nyaman, tapi kenyamanan gitu loh. Saya terlalu nyaman bagi saya, karena saya selalu dapat gaji, bonus gitu kan, terlalu manja banget. Dan saya masih muda, bonus muda, yaudah saya hilangkan gaji. Harusnya kalau banyak duit, muda, banyak bonus, banyak kesempatan, beling Mas. Beling ya. Enggak ya. Jadi kayaknya enggak ada bakat beling ini. Nah akhirnya kan ya enggak tahu ya. Ya pasti adalah waktu itu memang ada kesempatan yang luar biasa itu, karena setelah saya di Tala Indo, kemudian saya juga waktu itu sudah membuat suatu relasi yang sangat bagus waktu di hotel. Banyak sekali yang mencari bahwa ayo kerja saya, ikut dalam satu perkantoran, ada staff segala macam. Loh, saya berpikir bahwa apakah ada kemampuan di diri saya gitu loh. Dan saya pelajari bahwa berarti ada sesuatu di diri saya gitu loh. Dan saya menyadari hal itu bahwa berarti saya harus membuat sesuatu yang untuk diri saya sendiri. Dan artinya bahwa harus tanggung jawab sendiri. Aku harus kerja sendiri. Akhirnya memutuskan kerja sendiri. Perusahaan itu harus kerjasama sama saya. Saya bisa kok. Waktu itu juga saya keluar dari Tala itu malah juga masih pesan sama saya aja. Dan saya akan membuat waktu sendiri, gaji sendiri seperti itu. Jadi saya itu tahun berapa memutuskan untuk tahun sendiri? 2003. 2003. Kemudian setelah saya keluar dari 2003 itu kalau udah punya bayar dari Australia, ada bayar dari Kim Dong Soo dari Korea. Itu saya banget, saya jaga banget. Jadi waktu itu memang order itu terus gitu, nggak henti-hentinya. Maaf ya, memang nggak tahu ini. Tapi saya bisa mengerjakan itu karena ada dibantu dari keluarga juga waktu itu. Jadi saya masih bisa menghandle itu. Akhirnya saya harus fokus itu. Jadi ada Spanyol juga dari Yunan, ada dari Australia, Jepang, ada dari tadi ada beberapa negara ya. Rata-rata tas ini ya, rata-rata handicraft, tas dari Eceng Gondok, dari tempat Mendong. Dari Mendong, dari pokoknya tempat laundry. Tidak hanya tas, ada tempat lilin, ada lampu-lampu, kap-kap lampu, ada seperti itu, banyak sekali macamnya. Dan kebetulan saya belajar dengan banyak hal tentang kerajinan halal itu dari berbagai macam wilayah di Jawa Tengah maupun di Indonesia, karena kan juga ada dari Cirebon, ada dari Tasikmalaya, ada dari Jepara, ada dari Surabaya juga, ada dari banyak kalau di Yogyakarta banyak sekali ya. Gunung Kidul, ada dari Boyolali, Tembaga ya.
Jadi ada Juwono, ya Kuningan, Jeporo, Ukirannya. Aduh, saya banyak belajar itu karena waktu itu saya sangat rajin datang ke tempat pameran-pameran yang skopnya ada nasional dan internasional. Saya sangat suka seperti itu. Jadi saya ngambil kartu nama kan. Saya ribuan kartu nama yang saya simpan sampai saat ini. Sampai sekarang. Sampai saat itulah yang kekayaan saya itu, bukan nilai rupiah tapi jaringannya. Jaringannya betul. Kaya banget ya. Ya iya. Itu penting sekali. Sepedanya aja banyak. Itu cerita itu ke titik ini ya. Terus akhirnya memutuskan untuk tinggal dan mengelola wisata desa bersepeda tua. Tahun 2006, jadi tahun 2006 itu jadi dekade tahun 2000 sampai ke tahun 2005 itu saya sangat gelisah sekali. Kegelisahan saya sangat menjadi. Gelisah karena apa, Mas? Karena banyak sekali perputaran suatu kehidupan atau tatanan kehidupan ini sangat gratis banget. Apa tuh? Apa itu? Banyak sekali motor-motor yang cepat sekali di Indonesia, termasuk di Yogyakarta. Yogyakarta itu setelah gempa itu motor banyak sekali. Sepeda itu sangat udah terpinggirkan kan. Itu kegelisahan saya. Hobi, wah ini hobi apa? Sepeda. Ternyata kok sepeda membawa saya sebuah ketertarikan yang sangat mendalam, entah dari lagunya Club Yogyakarta itu, entah dari video klip itu, entah juga dipengaruhi oleh sisi seni budaya yang sangat kental kali Yogyakarta dan wisatanya segala macam itu, bahwa wah ini bisa dikombin segala macam ke bentuk sebuah sepeda, tidak hanya sebuah hobi. Akhirnya saya waktu itu kegelisahan saya menjadi karena waktu itu di sela-sela saya bekerja harus punya hobi. Hobi apa ini? Sepeda itu. Dekade tahun 2005 waktu itu dibarengi ada sebuah para pesepeda, kemudian ada komunitas, ada juga bengkel sepeda, ada kolektor sepeda, ada seperti itu. Wah, akhirnya saya harus punya hobi yang sangat otentik nih, harus sangat yang saya waktu itu saya impikan bahwa wah sepeda Yogyakarta banget ini, sudah tua lagi, ontel lagi ya, berbagai merek. Wah, bicaranya saya belajar dengan sepeda ini. Wah, aku tak nempel ke sepeda bermerek itulah. Siapa tahu ada hoki di saya. Wah, ada Gasilo. Wah, Gasilo ternyata bagus banget. Oh, mahal banget yo. Ada Fongers. Wah, mahal banget yo. Bagus banget yo. Jadi sepeda-sepeda itu kan ada seri-serinya. Berbagai macam, tidak hanya sepeda. Kalau saya amati bahwa satu sepeda yang satu ke sepeda yang lainnya berbeda-beda. Karakternya itu berbeda-beda. Rasanya juga berbeda-beda. Wah, ini menarik sekali. Akhirnya waktu itu ada komunitas yang waktu itu yang membuat saya juga menjadi sebuah pionir atau membuat sebuah inspirasi yang mendalam, namanya Jogja Ondel Community. Kemudian saya mulai kenal sepeda, juga saya kenal bengkel sepeda tadi. Kemudian yang saya tidak kalah herannya, tidak memungkiri bahwa di Yogyakarta banyak sekali kolektor-kolektor sepeda yang punya 10, punya 50, punya 100, punya 20, itu banyak banget yang dimiliki ya. Kemudian saya sangat takjub ketika saya ketemu kolektor besar yang ada di Kota Kediri. Namanya almarhum juga Pak Amir Fatah almarhum. Itu Kediri Jawa Timur. Kediri Jawa Timur. Nah, itu saya cerita bahwa ketemunya beliau itu juga tidak ditemukan oleh seseorang atau saya kenal beliau, enggak. Jadi waktu itu beliau itu datang ke Yogyakarta menghadiri mantenan pernikahan temannya seperti itu, anaknya itu. Kemudian datang ke depan Gedung Agung, datang ke Jogja Ondel Community, komunitas itu. Kemudian tiba-tiba ada saya. Jadi seharian waktu itu saya itu bersepeda, seharian itu sama Bagus Satrio. Bagus Satrio waktu itu saya ajak, "Mas, ayo ke Malioboro sepedaan yuk." Waduh, aku capek. Wah, aku enggak. Waktu itu sudah tinggal di sini? Udah tinggal di sini. Udah pindah ke Kulon Progo sini ya? Sudah tinggal di Kulon Progo. Ya, ini juga ada rantetan cerita yang memang ada cerita sendiri di Kulon Progo ini ya. Waktu itu saya jadi handicraft juga sudah mendatangkan sebuah pekerjaan yang sangat menjanjikan, dan saya juga punya buyer, punya produk-produk. Saya bukan pembuat produksi tapi saya buyer agent. Ada punya buyer, ada nyari produsennya, pengrajinnya, produsennya seperti itu. Nah, dan di sela-sela harus punya hobi. Nah, kemudian waktu itu ada pameran sepeda, buku sepeda namanya Pit Ontel yang ada di Bentara Budaya. Ya, dari situ saya punya buku tentang Pit Ontel. Saya beli waktu nggak tahu punya 10
10 itu saya kasih teman-teman. Jadi saya suka mengasih ya. Beli bukunya 10 eksemplar karena murah banget. Hanya 12.500. Dengan senang hati saya saksikan teman-teman tuh. Nah, kemudian malam itu ketemu Pak Amir Fathah di depan Gedung Agung. Waktu itu kan ada komunitas yang namanya JOC itu sepedanya adalah sepeda-sepeda tua semua juga. Ya Jogja tidak ada komunitas, tetapi sepedanya ada maaf. Tapi memang itu kesenangan ataupun ke hobi ya. Di situ ada tipnya, ada lampu-lampu klip-klipnya, ada bonekanya, ada itu memang ekspresi anak muda atau ekspresi experience atau kegemaran, enggak apa-apa. Nah, waktu itu Pak Amir itu datang situ. Oh, ini mau Pak, suka sepeda Pak. Dengan saya sangat bertanya dulu ya. Karena waktu itu kan dicuekin sama anak-anak itu. Ada saya kemudian saya cerita bahwa oh ya Dik, saya kenalan dulu saya Towil Pak. Oh iya, Towil ya. Oh suka sepeda, iya saya suka sepeda. Oh Bapak suka sepeda, iya Dik. Ya siapa tahu nanti ada yang jual entah itu lampu atau dinamo ataupun dengan saddle-nya mau dijual. Loh kenapa Pak? Saya suka, saya juga mengumpulin seperti itu. Oh iya Pak, saya juga punya Pak buku namanya buku Pit Ontel keluar dari Bentar Budi. Oh iya, saya cari buku itu Dek. Oh iya Pak, gampang Pak, saya kasih Pak gitu kan. Saya nggak tahu kolektor nggak tahu. Saya kasih Pak. Oh iya Dek, sekarang ya. Wah, Bapak tuh siapa? Nyuruh saya sekarang gitu. Tak getak itu. Masa? Iya. Ya kok nyuruh saya sekarang iya sih, gitu kan. Baru kenal gitu kan. Ya. Betul. Tapi waktu itu akhirnya saya minta ampun. Nanti cerita ke rentetannya. Saya waktu itu. Terus orangnya jawab apa? Bapak itu siapa? Bapak itu Saya siapa? itu manusia. Saya juga suka sepeda itu aja. Aku cerita begini. Mohon maaf Pak. Bapak punya sepeda berapa? Wah enggak ya kalau bertanya. Dengan oh maaf Dik, saya manggil saya Dik Towil. Dik Towil saya maaf, saya punya 200 sepeda. Sama dengan saya Pak. Kenapa? Saya juga punya 200 tapi nolnya hilang 2. Tertawa kita. Serius, tertawa itu. Nah kemudian Dik sekarang saya bukunya harus saat ini malam ini. Wah Pak, rumah saya itu jauh di Sentul Pak. 2 jam dari sini Pak kalau saya pulang. 2 jam bayangin Pak. Nggak apa-apa, kalau naik sepeda. Kalau naik sepeda. Nggak apa-apa Dik, saya tunggu. Gila Pak. Santai Pak, saya kirim buku ini ke Bapak dari mana? Saya dari Kediri. Saya kirim ke Kediri Pak. Hari Senin sudah diterima. Nah, ini nanti lewat pengiriman saya yang paling cepat. Saya kirim. Wah enggak ya tuh aku. Betul. Tak kasih enggak usah bayar. Enggak Dik, tak bayar. Enggak mau saya Pak. Besok hari Senin tak kirim ke kota Kediri. Enggak bisa Dik, harus malam ini. Ke Kediri. Tapi saya itu marah karena disuruh pulang. Tapi akhirnya saya meluluh. Saya akhirnya pulang juga. Oke Pak, karena waktu itu Bapak itu ditinggal adik-adiknya sepeda tadi loh. Entah kemana tuh. Apa touringnya gitu kan. Jadi tinggal saya bertiga sama Pak Haji Sodik temannya beliau sama Pak Haji Amir Fathah. Akhirnya Pak, oke Dik Towil, oke Pak saya akan ngambil bukunya, tapi saya 2 jam loh Pak nunggu ya, mohon 2 jam nunggu saya. Oke. 2 jam itu sejam PP ya, 2 jam PP ya. Saya pahitkan aja. 4 jam PP. Ya 4 jam lah, pokoknya saya pahitkan, tapi sebenarnya enggak itu, saya minjem kendaraan temanku. Maaf, loh kan bener. Iya, biar cepet kan gitu. Iya, saya pahitkan aja. Mestinya kan yang ngojek juga enggak apa-apa. Iya bisa, tapi Bapak Amir Fathah itu saya tunggu. Loh, waktu itu setelah gempa tahun 90 berapa itu? Gempa 2000 dong. 2008 kan? Gempa 2006. 2006 ya. 2004 tuh ya? 2006. 2006. Oke, 2006 kan setelah gempa itu. Nah, waktu itu terus Bapak Amir kan itu hanya pakai batik aja. Dinginnya minta ampun, saya itu jaket-jaketan gitu kan. Dingin situ. Dik, lah saya nunggu di mana? Bapak suka gudeg enggak? Gudeg Jogja yang sangat Jogja banget. Oh, suka. Oh, Bapak harus di depan rumah sakit PKU itu ada gudeg enak di situ. Bapak nunggu saya di situ ya. Oke, saya nunggu situ. Pokoknya saya tunggu sampai kapanpun. Gila. Banget ini. Banget ya, aku pulang. Aku pulang langsung minjem kendaraan temanku tuh. Terus aku pulang langsung ngambil lagi enggak sampai 2 jam 3 jam. Cepat kan naik motor kan. Kemudian saya ambil, Pak ini bukunya Pak. Wah ini Dek. Mohon maaf. Langsung saya dibukain. Ini saya punya 50. Ini saya punya 100. Ini punya 30. Ini punya. Wah ini jenis siapa Pak? Ini ada lagi. Gila. Ini Pak gila siapa ini? Dek. Aku yakin ini Dik Towil ini suka sepeda bener ini. Dik Towil saya kasih kartu nama ini. Waduh kok. Direktur perkebunan karet karo renovasi tentang bangunan-bangunan. Wah ini serap beres dia kan gitu kan. Waduh. Wah, maaf aku gitu. Tapi aku enggak percaya lagi segitu ya. Wah, sama Pak sama 200 tadi tuh aku punya 0 2 ketawa kan. Dan setelah itu pokoknya Dik
Dik Towel harus datang ke rumahku ini. Kemudian saya disel-seli uang itu kurang lebih ada 300 ribu. Saya nggak mau Pak, kenapa bayar Pak? Saya nggak mau Pak. Dik, saya nggak bayar buku, tapi saya membayar Mas Dik Towel itu pulang mengambilkan saya waktunya. Dan saya lagi nggak mau Pak. Demi Allah saya ikhlas, saya nggak mau dibayar-bayar seperti itu. Saya buku masih ada kan, saya punya 10 saya kasihkan, termasuk bapak ini saya kasihkan. Itu dari Bentara Budayanya Pit on Rail. Saya belajar yang sepeda seperti ini gitu. Oh gitu ya, oke. Tapi Dik Towel harus datang ke kota Kediri ya. Sorry. Nggak besok tapi saya tak cari temen. Aku maaf maksud saya nggak berani sendiri, saya nggak tahu, beliau kan masih takut tahu. Masih benar-benar saya nggak langsung ya oke. Gitu. Nah akhirnya saya dipaksa banget uang 300 ribu itu disel-sel kayak itu paksa banget. Jadi saya buka walah 300 ribu. Udah untuk biaya kesana aja lah nanti kayak gitu kan. Pada saya waktu itu ya punya duit loh. Iya dong. Banyak kan, banyak lah gitu kan. Nah setelah itu saya ke kota Kediri, saya ditemani oleh Mas Anto itu. Anto masih ada sekarang dari desa ini juga. Mas, ayo ke kota Kediri, kok dapat kartu nama ini. Jadi beliau itu kolektor sepeda. Kenalin ini dikenal sendiri di depan gedung aku waktu itu malam itu gitu. Oh iya, enggak apa-apa sih kan. Seminggu berikutnya saya datang ke kota Kediri. Saya siang dana sore sana udah sampai sana, kemudian saya datang sana benar-benar saya udah ada 3 nomor rumah. 40, 41, 42. Wah, serah beres sih ya. Nah, di situ banyak, di depan tuh ada banyak mobil-mobil antik. Tapi maaf, aku nggak silo hal-hal seperti itu. Saya sekali lagi nggak silo ya. Mohon maaf. Saya menghadiri undangan beliau, saya datang, kemudian saya masuk, ternyata sudah saya ditunggu-tunggu benar. Ternyata di situ ada tadi bahwa saya langsung Dik Towel harus mandi dulu, makan dulu, sholat dulu. Oke Pak, setelah itu makan udah selesai, setelah itu kemudian saya dibukakan gudang. Sepeda itu ditata rapi banget, diselimutin, ditata rapi, gila. Saya buka gudang, saya mau semaput, wah gila, saya mohon maaf seketika itu, Pak saya mohon maaf sekali, mohon maaf. Saya dulu nggak mengira, demi Allah saya nggak mengira Pak, saya maaf Pak, saya belajar tentang sepeda ini di sini, seminggu saya mau di sini. Ternyata dibukaan sepeda itu, bukan satu-satu diselimutin, ya Allah, aku sampai merinding, gila, aku merasa berdosa, bersalah di situ. Masya Allah Pak Amir, saya mohon maaf sekali. Dik kan kita nggak kenal sebelumnya. Ya wajar sih. Oleh dengarkan dengan dikenakan spontan seperti itu, saya nggak kenal. Dik Towel tahu nggak? Ketika saya di Jogja itu saya masuk ke rumah sakit habis uang 3 juta masuk di Bethesda. Kenapa Pak? Kedinginan. Ya Allah, saya berdosa lagi. Masya Allah. Saya nunggu bukumu itu. Saya lagi kayak bersalah banget waktu itu. Serius ini. Kemudian Pak, saya bilang, Pak saya akan pulang ke Yogyakarta. Mudah-mudahan saya bisa mendirikan komunitas sepeda tua yang otentik, orisinil. Kemudian saya benar-benar saya di sini melihat sepeda Bapak itu kok kenapa hanya nganggur seperti ini, dan sebagai cara saya bisa punya sepeda seperti ini tapi bermanfaat. 2 hal yang dalam benak saya. Saya merinding. Karena harus pulang ke Jogja punya suatu pemikiran bahwa bicaranya ke Yogyakarta bisa kembali lagi kota bersepeda. Bagaimana caranya sepeda tidak hanya bubang-ubyung, tapi punya konsep-konsep yang mendasari bahwa dengan sebuah sepeda tapi tidak hanya bersepeda saja, nanti dengan dikonsep dengan budaya, dengan wisata, dengan pendidikan, dengan sosial, dengan teposeliro, dengan banyak hal itu PR saya banget dengan otentik, dengan pakaian-pakaian yang unik-unik, membawa sebuah keseragaman, keanekaragaman, kebinekaan. Kemudian karena waktu itu saya lihat komunitas yang satu ini adalah ya sudah mencerminkan seperti itu, tapi masih hanya ini. Jadi ada peluang-peluang yang memang harus digarap lagi, melihat kota Yogyakarta dengan sebutan banyak kota itu. Itu PR 2 banget. Pulang ke Jogja, bicaranya punya sepeda yang bisa bermanfaat. Ini Towel Fit masih di ambang pemikiran yang jauh ini, karena saya belum punya sepeda banyak. Waktu itu baru punya berapa? 2 kan? 2 unit. Yang nolnya hilang. Nolnya hilang 200, tapi nolnya hilang 2 tadi. Itu lama banget itu. Kemudian pulang ke Yogyakarta, delalah itu bukan delalah lagi, memang sudah bergaul dengan sama Ananta Oedan, waktu juga punya sepeda banyak. Kemudian sama Bagus Satrio waktu masih kerja di bidang pengiriman barang, saya ajak itu, Mas ayo kita bertiga ketemu, bicara mendirikan komunitas yuk yang unik di Yogyakarta dengan sepeda tua. Wah kita harus ketemu nih dengan banyak
pesepeda yang sebelum-sebelumnya ya ada Mbah Ngatijo, ada Mas Rustam, ada Mas Uco, ada belum ada Pak Uki waktu itu, ada banyak teman-teman ya, ada Marco Polo, Mas Yudi. Marco Polo itu bengkel-bengkel kan itu. Toko sepeda. Toko sepeda. Nah itu ada Mas Yohanes waktu itu juga. Kita kumpul ke bidangan itu, kemudian saya selalu waktu itu memang ada motornya banget, jadi ada saya, ada Nanta, ada Bagus Satria, ada saya. Tapi bicaranya ketemu ini ya saya harus menyisihkan ya loyal ya, ketemunya harus jemput bola, bukan diundang, tapi saya harus kesana harus meluangkan waktu itu. Nah setelah itu entah dimanapun ya teman-teman setelahnya, waktu itu teman saya dari teman Anto itu dari UGM semua ya, teman dari UGM, jadi teman tingkat temannya aja, teman ada di bidang fotografer, ada bidang menulisnya, ada bidang yang bikin geografisnya, ada. Wah ini komplit banget, tinggal menjalankan aja. Maksudnya saya dengan punya suatu kemauan keras yang menjembatani ya harus penggeraknya mungkin ya, harus digerakkan, harus dijembatani semua, diajak semua, akhirnya di bidangnya masing-masing. Ini asik banget itu, guyup banget di pembuatan ini, buat seperti itu. Nah akhirnya lahirnya Pojok tahun 2006, Paguyuban Ondel Yogyakarta, lahir di depan pagelaran Keraton Yogyakarta, karena konsep-konsepnya sudah jelas dengan mendirikan waktu itu. Jadi tapi salah satu hal yang membuat saya down juga dari ondel ini, kenapa? Berat banget, karena dengan saya loyalitas dengan Paguyuban ini, saya terpuruk juga ternyata. Terpuruk apa? Pekerjaan saya. Keasikan ngondel. Keasikan ngondel. Akhirnya nggak fokus di sebuah pekerjaan selama ini yang menopang kehidupan kami. Ya kan? Tapi waktu itu saya sudah mulai mengumpulkan, jadi sudah mengumpulkan sepeda satu demi satu. Saya terpuruk, banyak teman-teman Pojok yang nggak tahu, tapi saya tetap surprise bagaimana bisa, karena waktu itu ada pertanyaan dari beberapa wartawan, Pak Warisman waktu itu dari KR, tanya beliau, Mas, apakah hanya akan mendirikan komunitas saja? Tiba-tiba banyak komunitas, sebelum-sebelumnya hanya nama. Enggak Pak, saya akan bawa komunitas ini ke kapanpun, kan sudah saya senang. Jadi saya akan mungkin, karena berkonsep yang mendasari saya adalah berkonsep yang sangat kuat banget dari Yogyakarta ini, dengan konsep-konsep itu karena kuat banget dan tidak hanya nama. Gitu ya, karena banyak sekali sebelum nama Pojok itu ada nama komunitas yang lain tuh hanya nama, hanya komunitas. Itu enggak Pak, dengan besar hati bahwa karena saya melihat teman-teman saya di sekeliling kami itu kuat-kuat banget dengan berbagai macam keilmuan gitu. Oh iya Pak, oke Pak, saya akan mengemban tugas ini atau mempertanggungjawabkan dengan komunitas ini. Oh iya. Tapi tiba-tiba pekerjaan saya yang kacau sebenarnya. Terpuruk lah. Akhirnya saya ingat, oh iya dulu aku punya pengalaman, punya bagaimana cara menggunakan sepeda yang di Pak Amir Fatah itu digunakan untuk sebuah penghasilan yang untuk kami menopang, kami punya keluarga, punya tanggung jawab juga di keluarga banget lah ya. Kemudian bagaimana cara mensinergikan dengan ini. Tapi ini saya akan private sekali, saya akan keep banget ini. Karena waktu itu saya gak langsung punya sepeda sekian ya, 10 itu saya masih pinjam, waktu itu juga pinjam dari Bang Atijo, waktu itu memang saya pinjam, dan waktu itu juga pinjam teman-teman dari, kalau kurang ya pinjam masyarakat di sini. Kemudian juga saya sudah menumbuhkan 1 sepeda, masuk 2 sepeda pun orang tua kaget, karena kamar saya sampai detik ini pun masih ada kamar sepeda itu. Ditanya, ditanya sama istri saya, Bapak Imali itu kalau pulang kok bawa sepeda, spare part tuh apa? Satu orang punya 1-2 sepeda itu cukup. Kenapa kok ngumpulin sepeda? Saja bahwa waktu itu saya sudah punya suatu pandangan ke depan bahwa sepeda harus saya manfaatkan untuk sebuah kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan. Menghasilkan secara ekonomi. Jadi menopang secara ekonomi dan melibatkan banyak masyarakat yang akan membantu kami. Jadi saya tidak akan membuat suatu ini dari komunitas. Saya nggak mau juga, karena masalah uang sangat riskan sekali. Jadi saya harus keluar dari gitu ya. Sensitif. Tetapi di Pojok ini bisa, karena di dalam Pojok Paguyuban juga ada penjual kredian, penjual handicraft, pernik-pernik, penjual apa juga ada. Itu harus. Jadi karena saya mengalami hal itu. Jadi maksudnya adalah, tapi tidak dari komunitas mencari uang, tapi harus keluar dari hal ini. Jadi tidak apa-apa gitu loh. Artinya saya membidik wisata. Kalau saya punya basic tadi sebelumnya udah jauh banget.
di hotel, punya relasi yang sangat kuat tadi kan, punya sedikit pengalaman, punya itu. Wah, ini saya mendidik adalah wisata desa dengan sepeda dalam diri saya seperti itu. Nah, pengalaman itu saya ketemu lagi bahwa waktu itu ada travel agent yang selalu mengajak saya. Waktu itu pertama kali di Sandi Jampisari, saya ikut orang dulu, kemudian saya menghandle seperti itu, saya sendiri benar waktu itu. Kemudian ada dibantu dari guide lainnya juga, saya menyiapkan sepeda. Kemudian waktu itu caranya gimana Mas untuk memasarkan wisata desa dengan bersepeda? Ini ada ilmu yang saya pelajari dan saya lakukan sendiri, yang saya lakukan ya mengalir saja. Saya akan bercerita bahwa ini mudah-mudahan menginspirasi banyak orang ya. Dan akhirnya saya ketemu waktu itu Karel van Bekom almarhum juga. Ada dua tokoh yang membuat saya seperti ini, ke titik ini juga. Jadi Amir Fathah yang menengokkan atau melihatkan saya dengan ribuan sepeda itu, bagaimana cara bermanfaat. Kemudian Karel van Bekom yang sudah kenal dulu waktu di hotel, beliau adalah senior guide yang selalu bawa grup-grup besar. Ketika di Ambarukmo, ketika ada di Santika, ketika ada di salah ketemu, tiba-tiba di Radisson juga ketemu, tiba-tiba ketemu lagi ketika saya di Craft. Saya ketemu langsung ini. Tapi waktu udah ketemu lagi, kemudian tanya, ini Towil ya? Ya Om. Pekerjaanmu apa? Bersepeda Om. Maksudnya bersepeda keliling desa. Apa ini belum loh? Maksudnya saya udah tahu bahwa beliau adalah tour leader yang sangat familiar dan dipercaya dari orang Belanda. Nah akhirnya maksudnya apa? Om, desaku tuh sangat asri. Saya tidak membuat desa wisata, tapi wisata desa. Artinya bahwa wisata apa yang ada di desa saya itu bisa dipelajari, dia experience ataupun bisa langsung terjun, interaksi secara langsung kepada masyarakat. Itu Om. Tapi dengan naik sepeda, keliling sepeda, apapun bisa diceritakan, apapun yang ada di sekeliling saya, di sekeliling kami itu sebuah potensial atau sebuah bahan-bahan yang untuk diceritakan, bukan menggurui, tapi ini realita kehidupan seperti ini. Oh sedang ada masak, ikut di dalamnya. Oh ada buah-buahan yang sedang berlangsung, entah itu rambutan, entah itu ada mangga, entah itu ada kelengkeng, entah itu ada jambu, ya itu musimnya. Kemudian ada kalau pisang setiap hari ada. Kemudian kegiatan masyarakat yang ada selalu adalah kegiatan persawahan, atau entah tanam padi, entah tanam, entah lagi merumput, entah ada panen, entah matun, entah apa itu ada terus. Kemudian ada satu hal lagi, beberapa hal yang selalu ada, membuat tempe. Tempe tidak plastik itu Om, tapi membuat tempe dengan masih daun pisang dibuntelin itu. Dan itu masih ada dari puluhan tahun, udah ada itu. Dan tidak hanya satu tempat, ada kurang lebih 5 tempat di daerah kami. Kemudian ada tenun tradisional, stagen itu. Dan itu adalah home industry. Dan itu tidak terpaut oleh waktu, kapanpun ada, 24 jam ada. Kenapa? Loh kok ada? Karena itu sampingan. Beliau itu adalah seorang petani, tapi di rumah ada kegiatan itu sebagai sampingan. Membuat stagen lagi. Unik, berbagai warna, ada warna merah, ada hitam, ada putih, ada biru, ada hijau. Wah menarik sekali. Dari rumah ke rumah itu ada terus. Oh gitu ya. Akhirnya pertama kali dapat menghelat itu gimana? Saya dijanji, Towil, oke saya temukan dulu ya. Saya temukan besok bosku yang dari Belanda. Tanpa janji, tanpa apapun. Saya menunggunya dengan relax aja. Jadi saya waktu itu juga masih handicraft, masih asik lah. Jadi tiba-tiba saya setahun kemudian, tahun 2006 pojok udah berdiri, udah asik banget tahun 2007, 2008, mulai tahun 2007 udah akhir itu 27 November ya, akhir-akhir seperti ini ditemukan. Kemudian saya temukan oleh agency yang sangat favorit, sangat the best juga di negara di Belanda, ditemukan. Oh ini Towil, saya tahu diceritakan bahwa Towil diceritain bagaimana bahasamu, bagaimana desamu, sepedamu. Wah saya tinggal jawab, oh sepeda saya yang saya bawa adalah sepeda bermerek semua, Gazelle, Simplex, Vongers, Batavus. Oh nggak asing itu. Oh bagus. Desamu tak ceritakan kayak Om Karel van Bekom tadi. Ini bahasa. Oh ya ini bahasa saya mungkin tidak sebagus kayak akademisi mungkin, tapi bahasa saya akan dibantu oleh alam. Saya akan berbahasa dengan tubuh saya. Iya kan? Akhirnya terjadi itu. Berapa tamu yang pertama kali? Pertama kali kurang lebih ada 6 tamu yang datang ke sini. Dan saya menjawab pertanyaan, menjawab dengan sepeda saya kumpulkan ini sama simbok saya, sama istri saya ajak ke
keluar, Mbok bisa tanya sendiri saya saat ini nanti. Sepeda sebenarnya tidak hanya saya kumpulin, saya koleksi, saya sawang, saya lus-lus, saya sendiri enggak, tapi saya memanfaatkan sepeda ini sebagai sarana wisata desa dengan naik sepeda dengan keliling desa. Keliling bukan kayak setrika, tapi keliling desa dengan mau 3 jam, 4 jam, 5 jam saya siap untuk melakukan hal ini. Walah itu toh. Kenapa kamu mengumpulkan sepeda? Iya ini Mbok. Akhirnya doa, kemudian support luar biasa itu. Akhirnya kemudian dari tamu pertama membawa tamu kedua dan selanjutnya. Dan itu ada referensi yang sangat elok banget. Ada beberapa tulisan tuh bagus banget. Jadi referensi itu gecok tularnya kenceng banget. Jadi akhirnya menjadikan suatu tour private. Jadi ada program tour datang ke Indonesia, datang ke Yogyakarta. Di situ ada ke Borobudur, ada ke Keraton, ada Malioboro, ada Prambanan, ada Towel Fit. Kenapa Towel Fit? Wah ini lagi-lagi cerita Towel Fit lahir dari Towel Fit ini. Towel ternyata nama brand yang tidak banyak nama ini. Fit adalah bahasa Belanda. Saya kira wah ini menarik ini. Ya tak tempelkan aja jadi Fit Towel. Karena nama ini tidak nge-brand sendiri. Udah kita angkat sendiri Towel Fit. Towel dan Fit, two wheel, dua roda, wheel roda tuh. Wheel fit sepeda. Wah, akhirnya saya wah ya Allah. Akhirnya berhasil menjadi sebuah nama. Maaf Mas, karena waktunya sudah melewati ini. Terakhir ya, pertanyaan terakhir saja, ringkas saja. Ini dengan pandemi gimana kondisinya Mas? Ya, dengan pandemi ini adalah sejak April sampai dengan tahun 2020 itu sebenarnya full banget tamu sampai detik ini full. Tetapi digeser karena pandemi, di cancel. Digeser ke tahun 2021. Tetapi kemarin Oktober juga di cancel. Mungkin tahun 2021 belum bisa ada tamu dari luar negeri. Kalau kayak gini akhirnya gimana? Saya membidik domestik. Dan domestik alhamdulillah dengan segmen yang tourism juga, jadi standar turis juga bisa masuk, tapi segmented ya. Iya. Jadi premium ke atas. Kalau boleh tahu berapa harga turnya Mas? Kalau boleh 350 plus makan siang 150.000, 550 sekian, 550.000 per orang. Kalau orang Indonesia 350.000 per orang plus makan siang. Atau makan malam. Itu sehari full ya dari pagi? Tidak, 3 jam. 3 jam. Jadi kalau pagi jadi jam 8, 9, 10, 11 makan siang. Kalau sore 3, 4, 5, 6 makan malam. Dan itu ada batasnya nggak? Berapa orang minimal yang ikut? 1 orang pun kami jalanin. Karena kami dibantu kurang lebih ada 15 guide yang saya melibatkan masyarakat yang ada di sini. Guide-nya dari sini juga? Dari sini. Oke. Baik teman-teman. Ini sebetulnya masih agak panjang ceritanya. Tapi karena waktunya tidak memungkinkan. Jadi itu tadi. Jadi bagi teman-teman yang pengen berwisata desa dengan sepeda tua, silakan menghubungi Mas Towel. Ada akunnya Mas ya? Ya, Towel Fits. Towel Fits ya, di Instagram. Towel Fits di Instagram. Ada YouTube Towel juga. Towel sepeda Towel. Oh, sepeda Towel ada YouTube-nya juga. Iya. Ya nanti sama sama Mojo. Mas Towel, terima kasih banyak ya. Semoga menginspirasi banyak teman, terutama yang tinggal di kampung, orang-orang kreatif yang tinggal di kampung. Ya, amin. Ya. Dan saya ingin berterima kasih kepada Mas Agung ya. Mas Agung dari KR. Dari KR. Luar biasa, ini juga menginspirasi. Jadi saya kenal udah lama juga, jadi sama-sama memberikan sebuah berita-berita, tapi efeknya juga tidak hanya bekerja Mas, tapi dengan kita pertemanan dari satu sisi juga gitu. Jadi saling melengkapi. Akhirnya ini kita bertemu di sini. Siap. Oke, makasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Ya.